Di suatu zaman yang sangat jauh, di tengah negeri yang subur dan makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil bernama Nabi Sulaiman. Ia dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang memiliki kemampuan luar biasa. Sulaiman tidak hanya mampu memimpin dengan bijak, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan dan jin. Semua itu berkat sebuah cincin sakti yang selalu ia kenakan di jarinya. Cincin itu bukanlah cincin biasa. Cincin tersebut adalah cincin kerajaan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cincin itu, Nabi Sulaiman dapat mengendalikan angin, memanggil hewan, dan berbicara dengan makhluk gaib. Setiap hari, Sulaiman menggunakan kemampuannya untuk membantu rakyatnya, menyelesaikan masalah, dan menegakkan keadilan. Suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa-desa sekitarnya. Ia ingin melihat langsung kondisi rakyatnya dan memastikan semuanya dalam keadaan baik. Di perjalanan, Sulaiman melihat banyak anak-anak bermain, para petani bekerja di ladang, dan pedagang menjajakan barang dagangan mereka. Senyumnya merekah melihat kebahagiaan rakyatnya. Namun, di tengah perjalanan, Sulaiman mendengar bisikan angin yang membawa kabar duka. Seorang pengembara datang dengan tampang lelah dan bingung. Ia mendekati Sulaiman dan berkata, "Wahai raja yang bijaksana, aku datang dari desa yang jauh. Di desa kami, terdapat seorang raja jin yang jahat. Ia selalu mengganggu penduduk, merusak tanaman, dan mencuri hasil panen kami. Kami hidup dalam ketakutan." Nabi Sulaiman merasa iba mendengar cerita tersebut. "Jangan khawatir, aku akan menghadapi raja jin itu. Bersama Allah, aku akan mengembalikan kedamaian di desamu," jawab Sulaiman dengan tegas. Setelah mendengarkan cerita pengembara itu, Nabi Sulaiman bergegas kembali ke istananya. Di sana, ia mengumpulkan para penasihatnya dan mengadakan pertemuan. "Kita harus segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan desa yang terkena bencana ini," kata Sulaiman. Para penasihatnya setuju dan mulai merencanakan strategi. Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menghadapi raja jin yang jahat itu. Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman mengatakan, "Kita tidak hanya butuh kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Kita harus mencari cara untuk membuat raja jin itu memahami kesalahannya." Sulaiman lalu memanggil beberapa hewan peliharaannya, seperti burung-burung dan singa, untuk membantunya meraih informasi tentang raja jin. "Burung-burung, tolong carikan tahu tentang raja jin dan kekuatannya. Singa, kau akan melindungi kita selama perjalanan ini," perintah Sulaiman dengan penuh keyakinan. Dengan penuh semangat, Sulaiman menggunakan cincin sakti di jarinya. Ia memanggil angin untuk membawanya ke kerajaan raja jin. Angin pun berhembus kencang, dan dalam sekejap, Nabi Sulaiman tiba di istana yang megah, namun angker, tempat raja jin berkuasa. Istana itu dikelilingi oleh asap gelap dan aura menakutkan. Saat Sulaiman melangkah masuk, ia melihat raja jin yang besar dan menakutkan duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para pengawalnya yang menyeramkan. Dengan suara bergetar, Sulaiman menyapa, "Wahai raja jin, mengapa engkau menyusahkan rakyatku? Kenapa kau mengganggu desa mereka?" Raja jin yang sombong itu tertawa mengejek. "Siapa yang bisa menghentikanku? Aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang berani melawan." Ia melanjutkan, "Mereka yang berani melawan akan merasakan akibatnya." Sulaiman tidak gentar. Ia tahu bahwa dengan kekuatan cincin dan kebijaksanaannya, ia bisa menghadapi segala rintangan. "Aku akan memberikan satu kesempatan padamu. Jika kau menghentikan semua kejahatanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup damai," tawar Nabi Sulaiman. Mendengar tawaran itu, Raja Jin merasa terhina. "Kau kira aku akan mendengarkan tawaran seorang manusia?" teriaknya marah. Dengan cepat, Sulaiman mengangkat cincin di jarinya. Ia memanggil angin yang kencang untuk menciptakan badai yang hebat di dalam istana. Badai itu mengguncang dinding dan membuat semua pengawal Raja Jin terjatuh. Suara petir menggelegar dan langit gelap seolah menjawab tantangan Raja Jin. Sulaiman berdiri tegak, memanfaatkan semua kekuatan yang diberikan oleh cincin sakti. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kekuatan untuk melawan Raja Jin yang sombong. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan rakyatku." Raja Jin mulai panik.
Ia tidak menyangka ada manusia yang mampu menandinginya. Makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya mulai berlarian ketakutan. "Apa yang kau lakukan? Hentikan. Ini tidak adil," teriak Raja Jin. Sulaiman terus mengendalikan badai, memperkuat angin dan petir yang mengguncang istana. Ia bergerak maju dengan keyakinan dan keberanian. "Jika kau tidak menghentikan kejahatanmu, aku akan terus melawan," kata Sulaiman dengan tegas. Setelah berjuang sejenak, Raja Jin akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan Sulaiman. Ia merasa malu dan tidak berdaya di hadapan raja yang bijaksana ini. Dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Baiklah, aku akan menghentikan semua kejahatanku. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan ini." Sulaiman tersenyum, merasa senang dengan keputusan Raja Jin. "Aku akan memberimu kesempatan. Kembalilah ke desamu dan jangan pernah mengganggu rakyatku lagi. Jika kau melakukannya, aku tidak akan ragu untuk datang kembali." Raja Jin, yang sekarang menyadari kesalahannya, berjanji untuk tidak lagi mengganggu rakyat. Dengan hati yang lebih tenang, ia mengangkat tangannya dan memanggil makhluk-makhluk gaib untuk meninggalkan tempat itu. Sulaiman pun merasa lega. Ia telah berhasil mengembalikan kedamaian tanpa pertumpahan darah. Setelah menyelesaikan urusan itu, Nabi Sulaiman kembali ke kerajaannya. Rakyatnya menyambutnya dengan sukacita, bertepuk tangan dan bersorak, "Hiduplah raja kami yang bijaksana. Terima kasih telah menyelamatkan kami dari kejahatan." Sulaiman berdiri di depan rakyatnya, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Semua ini adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu hidup dalam kedamaian dan saling membantu satu sama lain. Keesokan harinya, Sulaiman memutuskan untuk mengadakan perayaan besar. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk berkumpul di istana. Dalam perayaan itu, Sulaiman mengajak rakyatnya untuk bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Di tengah perayaan, Sulaiman mengundang seorang penari, penyair, dan musisi untuk menghibur rakyatnya. Suara alat musik mengalun indah, sementara penari menunjukkan tarian yang memukau. Rakyat menyaksikan dengan penuh gembira, merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam perayaan tersebut, Nabi Sulaiman memberikan nasihat kepada rakyatnya. "Kita harus ingat, cincin ini hanya simbol dari kekuatan Allah. Kekuatan sejati datang dari kebijaksanaan dan niat baik kita. Jika kita hidup dengan adil dan saling menghormati, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita." Rakyatnya mengangguk setuju, dan perayaan berlangsung dengan meriah. Anak-anak bermain, para petani menunjukkan hasil panen mereka, dan para pedagang menjajakan barang dagangan. Semua merasa bersyukur dan bahagia. Sulaiman juga menyempatkan diri untuk mendengarkan cerita rakyatnya. Beberapa menceritakan tentang mimpi indah yang mereka alami, sementara yang lain bercerita tentang harapan dan impian mereka. Sulaiman mendengarkan dengan seksama dan memberikan dukungan serta semangat kepada mereka. Setahun berlalu sejak perayaan itu. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan desa-desa mulai berkembang kembali. Namun, Raja Jin yang telah berjanji untuk tidak mengganggu merasa terjebak dalam kesepian. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki kekuatan, hidup dalam kesunyian dan ketakutan tidaklah menyenangkan. Suatu hari, Raja Jin datang ke hadapan Nabi Sulaiman. "Wahai Sulaiman, aku ingin berbicara denganmu. Aku merasa kesepian dan ingin menjalin hubungan baik dengan manusia. Bisakah kau membantuku?" tanya Raja Jin dengan tulus. Nabi Sulaiman terkejut, tetapi ia melihat ketulusan dalam diri Raja Jin. "Jika kau benar-benar ingin berubah, maka kita bisa bekerja sama. Aku akan membantumu untuk berhubungan baik dengan manusia," jawab Sulaiman. Dengan bimbingan Sulaiman, Raja Jin mulai berkeliling desa untuk membantu rakyat. Ia memberikan kemudahan kepada petani dan membantu dalam panen. Rakyat yang awalnya ketakutan kini merasa terbantu oleh kehadiran Raja Jin. Seiring berjalannya waktu, Raja Jin berhasil membangun hubungan baik dengan manusia. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekuatan, tetapi dari saling menghormati dan bekerja sama. Kisah kesaktian cincin Nabi Sulaiman menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Rakyatnya tidak hanya mengingat kebijaksanaan Sulaiman,
tetapi juga bagaimana seseorang dapat berubah menjadi lebih baik jika memiliki niat tulus. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada pada hati yang baik, dan bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun jin, memiliki potensi untuk menciptakan kedamaian. Dengan kesabaran dan pengertian, dunia dapat menjadi tempat yang lebih baik. Dengan begitu, Nabi Sulaiman dan Raja Jin hidup berdampingan, membangun kedamaian di antara manusia dan makhluk gaib. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin berbeda, kita semua memiliki kemampuan untuk saling memahami dan menciptakan dunia yang lebih baik.